Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Proyek Kewarganegaraan. Di video kali ini kita akan belajar tentang warga negara. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah asas ius sanguinis, jadi berdasarkan keturunan orang tuanya, dan asas ius soli berdasarkan tempat kelahirannya. Asas ius sanguinis. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misal, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B, walaupun dia dilahirkan di negara A. Karena berdasarkan keturunan dari orang tuanya, maka seorang tersebut berkewarganegaraan B. Jadi, berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu dilahirkan. Yang kedua, asas ius soli berdasarkan tempat kelahirannya. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misal, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka ia adalah warga negara B. Jadi, menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang penduduk. Kemungkinan yang pertama adalah apatrid, atau dia tidak punya kewarganegaraan sama sekali. Apatrid adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misal, seseorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli melahirkan anak di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kenegaraan. Yang kedua, bipatrid. Bipatrid adalah seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus, atau bisa kita sebut kewarganegaraan ganda. Misal, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, di negara A juga menganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya. Dalam kondisi seperti ini, maka seseorang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus.
Dalam ketentuan yang lain, di dalam undang-undang tentang kewarganegaraan disebutkan bahwasanya Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah asas yang digunakan Indonesia dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Jadi ada negara yang hanya menggunakan asas ius sanguinis berdasarkan keturunan orang tuanya. Ada negara yang hanya menggunakan asas ius soli berdasarkan tempat lahirnya, atau bahkan dua-duanya. Nah, di negara kita itu kita menggunakan 4 asas sekaligus. Yang pertama kita pakai asas ius sanguinis, yang kedua kita pakai asas ius soli secara terbatas, yang ketiga kita pakai asas kewarganegaraan tunggal, dan yang keempat kita pakai asas kewarganegaraan ganda terbatas. Status warga negara Indonesia. Dalam materi ini, yang akan kita bahas adalah siapa saja yang bisa menjadi warga negara Indonesia. Pada umumnya, warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli. Artinya, dia lahir di Indonesia dan juga kebetulan orang tuanya adalah orang Indonesia asli. Jadi dia keturunan orang Indonesia asli. Nomor 12 tahun 2006 yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia disebutkan beberapa orang yang bisa menjadi warga negara Indonesia. 1. Setiap berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 telah menjadi warga negara Indonesia. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Jadi ayah dan ibunya warga negara Indonesia seperti kita ini. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Jadi ayahnya asli Indonesia, ibunya bule ya. Atau sebaliknya, ibunya yang orang sini, bapaknya yang orang luar. Maka anaknya adalah warga negara Indonesia. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan, atau hukum asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebutnya warga negara Indonesia, tapi ayah nggak punya kewarganegaraan. Maka dalam kondisi seperti ini, anak tersebut masih tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. Yang keenam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat lahir di luar perkawinan yang sah. Berarti tidak diketahui bapaknya, tapi yang jelas ibunya adalah warga negara Indonesia. Dalam kondisi ini, anak tersebut masih menjadi warga negara Indonesia, walaupun dia lahir di luar perkawinan yang sah. Yang selanjutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing.
yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau sebelum anak itu menikah. Dalam ketentuan ini, ibunya adalah warga negara asing, tapi tidak diketahui siapa ayahnya yang asli. Di sini hanya disebutkan yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia. Jadi ada seorang laki-laki warga negara Indonesia cuman mengakui bahwasanya itu anaknya. Nah, dalam kondisi seperti ini, karena anak tersebut dilahirkan di Indonesia, maka anak itu diakui sebagai warga negara Indonesia walaupun ibunya warga negara asing. Yang selanjutnya, anak yang lahir di wilayah Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Jadi ada anak lahir di Indonesia, nggak jelas status kewarganegaraan orang tuanya, mungkin dari pengungsian dari negara yang lain, tapi yang jelas anak itu dilahirkan di sini, maka anak tersebut diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang selanjutnya, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Jadi ada bayi ditemukan tidak diketahui orang tuanya, yang jelas dia dilahirkan di Indonesia, maka dalam kondisi seperti ini anak tersebut adalah warga negara Indonesia. Anak yang lahir di wilayah Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang jelas dia lahir di Indonesia, kemudian ayah dan ibunya nggak punya kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Maka dalam kondisi seperti ini, anak tersebut masih diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang selanjutnya, anak yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia dari ayah dan ibu warga negara Indonesia, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Sesuai dengan yang sudah saya contohkan tadi, bahwasanya ketika ada seseorang dilahirkan di negara yang menganut asas ius soli berdasarkan tempat lahir, tidak memandang siapa orang tuanya, maka seseorang tersebut diakui sebagai warga negara situ. Nah, sama dengan contoh yang ini, maka dalam hal ini anak tersebut diakui oleh dua negara sekaligus. Yang pertama diakui oleh negara kita Indonesia, yang kedua juga diakui oleh negara yang menganut asas ius soli tersebut. Yang terakhir, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan atau menyatakan janji setia. Jadi ada warga negara asing ingin berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia atau ingin naturalisasi. Orang tuanya sudah mengajukan berkas-berkasnya dan sudah disetujui, tinggal mengucapkan janji, tinggal mengucapkan sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Kemudian orang tuanya meninggal dunia. Nah, dalam hal ini walaupun belum benar-benar menjadi warga negara Indonesia, tapi anak tersebut bisa diakui sebagai warga negara Indonesia. Itulah tadi 12 ketentuan yang menyatakan bahwasanya siapa saja yang bisa menjadi warga negara Indonesia. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian senang, silakan boleh di-like, boleh di-share ke teman-teman yang lain agar semakin banyak lagi teman-teman yang tahu tentang video ini.
See you next time and bye bye.